mulai tahun 2015. 2015 itu berarti mulai merintis usaha. Merintis. Tadinya sih pakai gerobak di Oh, situ. pakai gerobak. Oh, gerobak. Jual cuma lawan tok. Ya. Terus ya pada tanya nasi, ada nasinya enggak, ada nasinya. kayak Akhirnya gitu. tak buka warung kecil-kecilan. Iya. Tapi tetap masih di gerobakan itu. enggak. Udah pindah? Oh. Itu udah pindah. Nyewa lokasi ya Lokasi. kecil lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Momi Asna. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Mas Eno yang akan menjadi salah satu narasumber di acara Bisik ya, Bincang Bisnis Asik. Nah, beliau ini masih muda tetapi di dalam menjalankan bisnisnya itu sudah cukup berpengalaman. Kurang lebih dalam waktu 6 tahun beliau sudah mampu mengembangkan usaha kulinernya hingga memiliki aset yang cukup lumayan. Selamat malam Mas Eno. Selamat malam. Mas Eno berarti ini pemilik dari warteg Mas Eno ya? Ya, warung makan Mas Eno. Ini lokasinya di desa apa berarti Mas? Desa Sidapurna. Oh, ikutnya Sidapurna. Sidapurna, Oh, ya. Sidapurna. Mas Eno bisa diceritakan sedikit mulai dari awal Mas Eno menjalankan bisnis warteg ini Mas? Dari pertama itu tahun berapa Mas? Awal mulanya 2015. Ya, mulai tahun 2015. 2015 itu berarti mulai merintis usaha. Merintis. Tadinya sih pakai gerobak di situ. Oh, pakai gerobak. Oh, gerobak. Jual cuma lawan tok. Ya. Terus ya pada tanya nasi, ada nasinya enggak, ada nasinya. kayak Akhirnya gitu. tak buka warung kecil-kecilan. Iya. Tapi tetap masih di gerobakan itu. enggak. Udah pindah. Oh. Itu udah pindah. Nyewa lokasi ya Lokasi. kecil lah. Terus dibangun. Terus bangun. Berarti untuk apa posisi pada saat jualan lauk itu berjalannya berapa bulan, Mas? Saya jualan berapa bulan? pakai gerobaknya Iya, itu pakai sekitar gerobak. 5 bulanan lah. Oh, 5 bulanan lah. 5 bulanan terus ya alhamdulillah pada responnya bagus. Terus minta pada ada lauk nasinya, ada apanya ya akhirnya tak sediakan sekalian. Nasi berarti ya. Berarti dulu pas masih gerobakan sistemnya take away ya, beli bawa pulang kayak gitu ya. Memang jualan lauk sih ya. Jualan lauk tok. Lauk ya. Baca palingan jam 9 saya keluar, jam 3 udah pulang. Udah pulang. Oh, berarti jualannya jam berapa Mas mulai Mas yang dulu pakai gerobak berarti? Jam 9 Jam pagi. 9 pagi. Nanti Jam 3 udah pulang. udah pulang. Pada saat Mas Eno menjalankan bisnis itu memang sudah punya ini Mas, punya pengalaman di warteg itu, sudah pernah ikut atau gimana? Ya tadinya ikut saudara, ikut orang tua, ikut paman kayak gitu. Di Jakarta kayak Di gitu. Jakarta. Cuma ya belajar dari saudara. Nah, kalau Mas Eno sendiri pendidikannya berarti sekolah sampai apa? SMK. Oh, SMK ya? Berarti SMK. SMK. Berarti lulus SMK kerja dulu ikut. Kerja. Tadinya ya kerja di PT. Oh, kerja di PT pernah. Oh, pernah di PT. Cuma ya enggak, bukan jiwa pegawai kali Pegawai. ya. Akhirnya ikut saudara yang pengen jualan warteg kayak gitu. pengennya usaha sendiri. Berarti Mas Eno pas waktu ngikut saudara jualan warteg nyerap ilmunya ya, ngikut masak Iya, juga Mas. ikut Ikut masak kayak gitu. Berapa tahun Mas pengalaman ikut masak sama saudaranya Mas? Palingan berapa tahun ya? 2 tahunan lah. Oh, 2 tahunan ya. Berarti pengalaman 2 tahun udah bisa buat buka sendiri kayak gitu Iya. Mas. Nah, Mas Eno masih inget nggak pas awal usaha yang gerobakan itu modal awalnya berapa Mas? Modal awal Ya dulu 2015. 2015. Itu modal bikin gerobak atau modal pokoknya tok? Keseluruhan wes mulai dari gerobak. Ya gerobaknya palingan berapa? sekitar 2 jutaanan lah. 2 juta orang gerobak bikin sendiri. Oh.
Berarti 2 juta udah jalan, Mas? Udah jalan. Udah jalan. Nah, terus berarti awal mula yang jualan gerobak itu jenengan masak sendiri semuanya? Iya, masak sendiri. Sama istri? Sama istri. Cuma berdua. Tahu nggak, masih inget nggak, Mas, pada saat jualan pertama itu omset pertamanya berapa, Mas, waktu itu? Omset pertama pas waktu jualan hari pertama hari ya. Pertama ya. Itu palingan berapa ya? 150-an kayaknya. 150-an. Itu pun karena hujan. Pas hari pertama hujan gede. Pas hari gitu gede. ya. Berarti lauknya ada yang sisa kayak gitu. Masih sisa. Nah, mungkin ini yang bisa dijadikan apa namanya? Gambaran orang-orang yang kebanyakan pengen buka usaha kan, terutama makanan kan kaitannya dengan ini ya, Mas, resiko makanan basi kayak gitu ya. Benar. Cara mensiasatinya gimana, Mas Eno? Itu kalau saya pengen tahu. Ya bisa sih dibuat besok lagi. Kalau misalkan kayak ikan atau lokok ya bisa sampai 2 hari. Cuma kalau sayuran ya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Palingan kita ya resiko udah dibuang. Ya. Nah, kalau untuk sekarang yang Mas Eno sudah besar seperti ini, cara sistem apa namanya mengantisipasi barangkali ada makanan sisa, berarti sistem masaknya setengah nanti habis masak lagi kayak gitu. Iya. Salah satunya kayak gitu, Mas. Salah satu ya. Jangan kita masak semua. Nipil ya. Nipil lah. Nipil lah gitu. Terus kan lebih fresh kayak gitu. Oh, kayak gitu ya. Lebih enak. Masakan baru lagi ya. Iya. Hari pertama dapat uang 150. Terus hari keduanya Ya mulai meningkat 300 kayak gitu. Nah, kalau ini, Mas, apa namanya keuntungan dari usaha makanan warteg segini nyampe berapa persen sih, Mas? Ya kalau untuk di kampung ya palingan 20 lebih sih. lebih ya? Palingan 25 lah. 25 gitu ya. Kadang ya lebih kayak gitu. Minimal ya 25% lah. Soalnya di kampung paling nggak bisa kita jual mahal-mahal juga ya kayak gitu ya. Nah, Mas Eno, terus mulai Mas Eno pindah di bangunan yang baru itu mulai tahun berapa, Mas? Mulai berjalan tahun ke berapa Mas Eno sudah punya aset yang warung yang bagus seperti ini? Ya kalau di sini baru kemarin lah 2020. Ya 1 tahunan lah sini gitu ya. Kalau di sini sih udah dari tahun berapa itu? 2017 aku udah punya bangunan sendiri. Oh, yang bangunan yang permanen tapi yang masih kontrak kayak gitu. Kontrak. Nah, ini Mas Eno, kalau saya kan memang kebetulan bukan orang sini ya. Jadi kalau ngelihat rumor dari dulu, dari saya kecil malahan banyak kan kalau orang warteg kayak gitu, apalagi desa Sidapurna, Sidakaton itu kan dulu sempat terkenal rame dengan kliniknya ya, Mas. Iya. Ya. Nah, kalau Mas Eno sendiri kenal kayak gitu nggak, Mas? Ya kenal sih kenal, cuma nggak ngikutin ya, lah. Kayak gitu ya. Sudah ada catatan sendiri lah. Kayak gitu ya. Nah, Catatan sendiri. Terus ini Mas Eno, kalau usaha warung kayak gini kan otomatis resikonya kalau hari ini nggak laku, otomatis besok butuh modal lagi ya. Lah, jenengan ada kepikiran kayak gitu nggak? Barangkali besok hari ini saya nggak laku nih, terus untuk mengantisipasinya besok harus jualan lagi tuh karena memang modalnya double atau gimana sih, Mas? Enggak sih, kalau misalkan nggak laku ya pasti laku lah, yang namanya Pasti jualan laku pasti ya? laku lah. Tapi memang ya harus pasti laku, gitu, harus pede punya ya. nggak mungkin nggak laku, pasti laku. Walaupun ya mungkin sedikit lakunya, tapi ya bisa untuk muter lagi. Iya, perputaran modal bisa lah. Nah, kalau bahan bakunya sendiri Mas Eno berarti sekarang ngambilnya di pasar kayak gitu? Pasar langsung. Berarti udah langganan ya? Iya, udah tahu ya udah kebutuhannya tahu. Mas Eno ya kayak gitu ya per hari.
ikannya berapa kayak gitu ya. Udah tahu semua, ayam, ikan, Berapa. daging kan udah ada langganan semua. Nah kalau sekarang berarti Mas Eno apa namanya untuk juru masaknya ada berapa orang Mas sekarang? Ya ada dua sama saya. Oh, dua sama jenengan. Nah, ada yang bantu lagi Oh, palingan. gitu. Kalau untuk yang suruh masaknya 2. Nah Mas Eno kalau apa namanya tips-tips untuk orang yang mungkin pengen usaha seperti Mas Eno, kira-kira tipsnya apa Mas biar sukses Mas? Biar jalan lah kayak gitu. Tipsnya ya jangan menyerah. Istiqomah. Kayak Istiqomah. gitu. Yang namanya kita mau usahakan pasti ada rintangan, ada ujiannya. Kita harus ya terus berjuang, jangan patah semangat. Berarti Mas Eno sekarang usianya berapa sih Mas? 36. Oh 36, berarti selisih 2 tahun sama saya. Mas Eno berarti 85. Oh iya benar, saya 87. Sudah lahiran 85, kakak 2 tahun dari saya, asetnya dalam 6 tahun sudah sangat signifikan sekali. Ini sangat menginspirasi ya. Pengen buka cabang lagi Mas Eno? Insya Allah nanti tak pikirkan lagi. Ada kemungkinan pengen kayak Karisma Baring nggak ya, sistem franchise kayak gitu Mas? Bisa kayak gitu. Nah kalau sistem franchise yang diterapkan di orang-orang warteg sini yang udah jalan, sistemnya gimana sih Mas? Itu kan Yang Mas Eno tahu? Itu sistemnya pembagian hasil. Modal itu dari apa namanya ya? Dari pemilik mereknya. Bukan, apa namanya? Investor. Itu kan ada investor sendiri. Berarti apa namanya pemilik merek Karisma sendiri, investor sendiri. Terus nanti sistemnya ya cari orang untuk bagi hasil. Kayak gitu. Hasil. Tak kira dari pemilik merek franchise-nya sendiri itu yang sudah punya tempat, modal, terus dikasih ke orang bagi hasil. Berarti ada investornya. Iya, ya? ada investor. Kalau pemilik merek ya itu cuma cari tempat, terus cuma cari tempat, lokasi tok. Nanti dibangun, terus itu yang biayai kan investor semua. Kalau sistem bagi hasilnya Mas Eno tahu Mas, kira-kira berapa kayak gitu sih Mas? Kurang paham. Mungkin ya? 50-50 atau 60-50 lah paling. Berarti kalau sistem untuk apa namanya sistem franchise yang saya ngerti, tak kira ini Mas dari Karisma, misalnya ada merek A kayak gitu, Karisma lah sebutlah kayak gitu, udah punya tempat, modal, terus nyari orang buat jualan, berarti ada investornya kayak gitu. Iya, ada investor. Ada investornya berarti. Jenengan juga bisa jadi investor. Barangkali ada modal ya. Iya kan? ya, kayak gitu ya. Nah nanti kalau untuk yang pengen ngelola itu dari pemilik brandnya sendiri nyari orang buat ngelola. Nanti kan sistemnya ada bagi hasil. Iya, di training dulu atau dilatih dulu, ada pelatihan juga. Ada pelatihan juga kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang yang Mas Eno sekarang tempati Mas, boleh tahu nggak Mas? Omset per harinya kira-kira berapa Mas? Aduh. Di range berapa aja Mas? Ya di atas 2 lah. Di atas 2 ya? Nah. Di atas 2 ya. Wah mantap sekali. Ukuran di desa di atas 2. Berarti ini Mas Eno sampai punya bangunan baru. Ini saya baru beberapa bulan lihat di sini. Kan dulu sempat di ini ya sampingnya ya warung yang baru ya, yang sebelah sini ya berarti ya. Itu berarti kontrak dulu ya? Kontrak ya. Setahun berapa Mas? Dulu Mas? Itu sih cuma tanah tok sih, bangunan aku yang bangun. Kayak gitu. Setahun ya berapa? Saya kontrak 15 juta 5 tahun. Oh 15 juta 5 tahun. Cukup apa namanya berarti cukup efisien ya Mas ya. Kalau untuk ukuran kontrak di sini nih kebetulan lokasinya sangat strategis. Berarti kalau dari gerbang mana ya? Sidakaton ke barat. Depan makam Mentel ini namanya. Makam Mentel. Jalan Rakadipa. Oh di Jalan Rakadipa itu warungnya dari Mas Eno. Mas Eno sementara segini dulu bincang bisnisnya. Nanti bisa dilanjut barangkali nanti saya pengen ngeliat perkembangannya Mas Eno, boleh ya Mas ya? Boleh. Barangkali bulan depan Mas Eno sudah punya franchise ya, cabang kayak gitu kan Mas ya. Tak doain Mas kayak gitu. Amin. Nah, Mas Eno terima kasih atas waktunya. Terima kasih pemirsa untuk bincang bisnis pada malam hari ini. Untuk selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe, comment, like, and share Momi Asna Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.